Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Ya itu. Jadi ini kopdar balik bordahi. Allah tidak menjadikan para nabi dan para rasul sebagai beban bagi kaum. Keponakanku ini nasibnya paling bagus di Mekah. Masa mas kawinnya cuma itu, tambah lagi dong. Lalu hemat saya, ini merendahkan kemampuan manajerial Rasulullah SAW juga. Bagaimana beliau mengelola sebelum menikah dengan Khadijah, masyarakat Mekah itu tahu bahwa Muhammad muda ini adalah partner yang paling cocok dalam berbisnis. Kita saja manusia biasa ini. Lalu keseharian kita, nafkah kita ditanggung oleh istri. Bagaimana kita bisa mengangkat muka di hadapan istri kita? Ini pemuda kaya, tambah gabungkan kekayaan bunuh diri itu dengan kekayaan Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam kajian Ramadan Milenial. Di tengah-tengah kita sudah ada narasumber Daris yang sudah malang melintang dari timur ke barat, utara ke selatan. Ya, beliau Kang Ajengan Yayan Bunyamin, Aswaja PP Ansor. Jadi banyak menggeluti tentang aswaja. Diskusi pada sesi kali ini kita akan membincang mengenal sosok Rasulullah dari sisi yang lain. Selama ini kita lebih banyak berdiskusi tentang figur Rasulullah dari sisi ubudiyah. Nah, tentu juga kita akan mengenal Rasulullah dari sisi yang lain, khususnya dari sisi ekonomi dan sisi kesejahteraan Rasulullah. Baik, kita akan mulai dibuka sesi ini dengan bagaimana sosok Rasulullah dari sisi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya banggakan dan sahabat Pak Jamrong yang saya banggakan, tentang sejarah Rasulullah dari sisi ubudiyah sudah tentu ya, karena beliau itu figur kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui lisan beliau kita mengenal Allah, melalui lisan beliau juga kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Sudah tidak perlu diperdebatkan. Hari ini kebanyakan yang kita pelajari tentang sirah nabawiyah, tentang sisi kehidupan baginda Nabi, selalu bermuara kepada penaklukan, perang-perang, baik perang secara defensif ataupun ofensif yang dilakukan oleh baginda Nabi. Itu tidak salah dan itu memang faktual. Tapi yang perlu kita tekankan, sejarah nabawiyah, sirah nabawiyah, sejarah Nabi itu bukan melulu itu. Tidak hanya peperangan. Ya, tidak hanya peperangan. Ada sisi-sisi yang lebih humanis dan lebih progresif menurut saya untuk kita dijadikan inspirasi pada konteks kita hari ini. Misalkan, kita meyakini bahwa Allah tidak menjadikan para nabi dan para rasul sebagai beban bagi kaumnya. Makanya di dalam beberapa ayat Al-Quran ditekankan para nabi itu, para rasul itu tidak menerima upah dari dakwahnya. Tidak menerima upah dari dakwahnya. Para nabi itu yang mau dicatat, kalau para ustadz beda lagi. Karena yang ditekankan, yang dilarang itu para nabi. Artinya Allah telah mencukupkan ekonomi beliau dan keluarganya. Sehingga para nabi itu, wabil khusus Sayyidina Muhammad, fokus untuk menyampaikan dakwah. Tidak terganggu dengan urusan ekonominya. Kenapa? Karena nabi kita yang mulia itu nabi yang luar biasa kaya raya. Luar biasa kaya raya. Ada sebuah disertasi yang bagus ditulis oleh Dr. Abdul Fattah As-Samman ya, dari UEA itu, judulnya Amwalun Nabi. Di sana Amwalun Nabi. Amwalun Nabi. Jadi harta kekayaan Nabi. Karena selama ini kan ketika kita bicara Sayyidina Muhammad dari sisi ekonomi, betul. Maaf, beliau itu sering diilustrasikan sebagai sosok yang sangat-sangat sederhana. Kalau kita tidak mengatakan miskin ya, sangat sederhana. Beliau itu sering mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Betul. Kemudian itu yang tren di kita. Yang tren seperti itu.
sehingga bahkan Rasul itu sampai pipinya itu ada bekas telapak korma tempat beliau tidur. Nah, kita karena nggak ada alas. Nah, karena nggak ada alas. Ini perlu kita dudukkan Sayyidina Muhammad dalam porsinya. Tidak mungkinlah seorang utusan Nabi, utusan Allah, utusan Rasul yang sangat mulia, kehidupannya membuat orang kasihan. Betul. Ini sangat dihindari. Nah, kita mulailah. Misalkan Rasulullah SAW itu mempunyai pengalaman masa kecil yang pahit ya. Beliau terlahir sebagai yatim, baru 6 tahun beliau ditinggal wafat oleh sang ibu, dilanjutkan perawatan oleh sang kakek, baru 2 tahun, usia 8 tahun sang kakek wafat, dilanjutkan oleh pamannya Abu Thalib. Nah, tapi kondisi ekonomi Abu Thalib itu tidak mapan seperti yang lain. Beliau sangat sederhana, sehingga kadang Rasulullah itu membantu bekerja serabutan untuk membantu perekonomian Abu Thalib. Dicatat dalam beberapa hadis, salah satunya hadis riwayat Bukhari, Nabi itu mengembalakan kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa qirat ya, beberapa dirham, mengembalakan kambing masyarakat Mekah. Lalu usia 12 tahun beliau diajak pertama kali oleh pamannya untuk berdagang ke Syam ya, Syria. Pulang dari Syria, Rasulullah pun menekuni usaha perdagangannya. Tercatat sampai usia 17 tahun beliau itu biasa menjual barang-barang penduduk Mekah. Usia 17 tahun beliau mantap untuk memilih sektor perdagangan sebagai karir beliau. Di usia 17 tahun beliau belajar untuk berwirausaha sendiri. Artinya berwirausaha sudah punya modal 17 tahun. Ya, sudah punya modal. Berarti jadi beliau beli beberapa barang dari pasar itu, kemudian beliau jual dengan harga yang cukup untuk mengganti waktu. Kalau istilah kita adalah banyak ada untungnya. Dari usia 17 tahun. Dari usia 17 tahun itu ditekuni Rasulullah itu belajar dagang, kemudian baik dengan sistem upah ataupun dengan sistem bagi hasil ya, mudorobah, sampai di usia beliau di usia 20-an terkenal di masyarakat Mekah itu bahwa pemuda Muhammad ini adalah sosok yang bisa diandalkan bermitra dalam bisnis. Yang pernah bermitra dengan beliau itu tidak pernah kecewa, makanya terkenal di masyarakat Mekah saat itu beliau dengan gelar Al-Amin, yang terpercaya. Kalau diamanahi barang pasti terpercaya, kalau diberikan kepercayaan mengelola modal juga pasti membuat yang punya modal itu untung. Kebanyakan kan ketika kita kasih modal kepada seseorang, bukannya modal kita berkembang biak, tapi malah berkembang biak. Berkembang biak, berkembang biak. Nah, jadi Rasulullah itu sangat menguntungkan sekali. Nah, karena track record beliau sebagai pedagang yang jujur, yang tidak pernah membuat rekan dagangnya itu atau pemilik modalnya itu rugi, terkenal lah, sehingga banyak investor-investor dari masyarakat Mekah itu yang mempercayakan dagangannya kepada beliau. Artinya mitra bisnis yang humble ya? Ya, Al-Amin itu terkenalnya mulainya dari sana. Jadi bukan hanya kejujuran beliau dalam berucap, tapi perilaku beliau pun dalam perdagangan itu sangat diandalkan. Makanya ada satu pepatah, kalau kau ingin tahu karakter seseorang, coba pinjamkan dia uang. Kau akan tahu karakter dia seperti apa. Nah, salah satu investor yang tertarik dengan kerjasama dengan Muhammad itu adalah Khadijah. Nah, janda kaya yang nasab-nasibnya luar biasa di Mekah itu. Nah, tercatat dalam beberapa sejarah yang otoritatif itu, sebelum menikah dengan Khadijah, Nabi itu pernah melakukan 5 kali perdagangan, memimpin ekspedisi perdagangan milik Khadijah. Artinya ekspedisi itu bukan kafilahnya banyak, barangnya banyak. Dan itu kita kebayang saja, bukan hanya di regional ya, tapi Nabi itu dakwah ekspedisi dagangnya itu ke Syria, kemudian ke Bahrain, bahkan sampai ke Bahrain. Ini artinya ketika beliau masih remaja, masih belia, masih lajang, beliau sudah menjadi manajer ekspedisi. Ini kan luar biasa. Nah, sehingga singkat cerita lah, Khadijah tertarik hati untuk menikah dengan Muhammad. Bukan karena hanya kemampuan bisnisnya. Ya, bukan hanya karena
pribadinya, bukan hanya parasnya, tapi ada sisi itu juga. Jadi Khadijah mempunyai anggapan bahwa sosok pemuda seperti inilah yang akhlaknya terkenal, kemudian budinya terkenal baik, akhlaknya luar biasa, dan punya kemampuan manajerial ekonomi. Sehingga Khadijah tidak ragu untuk menitipkan diri dan hartanya kepada pemuda Muhammad ini. Singkat cerita, beliau menikah, dan yang paling yang jarang diekspos itu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah. Ini mau dicatat Pak Jamrong ya. Muhammad pemuda menikahi Khadijah itu mas kawinnya bukan dengan seperangkat alat sholat. Tapi Ibnu Hisham di dalam surah Ibnu Hisham itu menyampaikan, wa asdaqaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 20 baqaratan. Nabi memberikan mas kawin kepada Khadijah itu 20 ekor unta muda. 20 ekor unta. Kebayang kalau kita ambil saja harga murahnya per ekor itu 50 juta kali 20. Kalau dikonversikan harga sekarang itu 1 miliar. Kebayang nggak ada pemuda usia 25 tahun mampu membayar mas kawin 1 miliar. Kira-kira pemuda kere atau pemuda kaya? Itu satu. Kedua, di dalam kitab Mustadrakul Wasail, Syekh Hasan Nuri menyampaikan ketika Sayyidina Muhammad diantar dengan pamannya melamar Khadijah dengan mas kawin yang disepakati 20 ekor unta. Kemudian Waraqah bin Naufal, paman Khadijah yang ahli baca Alkitab itu nego, Muhammad, keponakanku ini nasibnya paling bagus di Mekah. Masa mas kawinnya cuma itu? Tambah lagi dong. Lalu tambah. Dan Nabi itu pemuda yang luar biasa. Kata beliau, monggo, kira-kira apa? Tambah lagi 28 budak. 28 hamba sahaya, kemudian beberapa keping emas dan yang lain-lain. Dan Nabi Muhammad tidak, kalau istilah kerennya, mundur satu yang beas. Beliau mengatakan siap memberikan mas kawin itu. Ini merubah anggapan. Selama ini kita sering menyampaikan bahwa Sayyidina Muhammad itu dibantu secara ekonomi oleh Khadijah. Ini maaf, menurut hemat saya, ini merendahkan kemampuan manajerial Rasulullah SAW muda. Bagaimana beliau mengelola sebelum menikah dengan Khadijah, masyarakat Mekah itu tahu bahwa Muhammad muda ini adalah partner yang paling cocok dalam berbisnis karena kepiawaiannya dalam mengelola perdagangan. Catatannya partner bukan pegawai ya? Partner. Karena kita catat hanya sebagian kecil Nabi mendapatkan upah. Hanya sebagian kecil dari perdagangan Nabi yang diupah. Sisanya itu kebanyakan bagi hasil. Berarti partner. Jadi ada pemodal, Nabi yang menjalankan modal itu. Ada investor, Nabi yang menjalankan, dan nanti sistemnya bagi hasil. Jadi bukan pekerja. Tapi karena memang beliau itu menggolongkan bisnis secara fair, ya, bagi hasil. Nah, ketika beliau menikah dengan Khadijah, otomatis kekayaan yang beliau bawa sebelum menikah, kebayanglah mas kawinnya saja 1 miliar minimal, berarti Rasul itu pemuda kaya. Tambah digabungkan kekayaannya ya Gonogini itu dengan kekayaan Khadijah. Dan ketika Nabi telah menjadi suami Khadijah, Nabi tidak berpangku tangan. Nabi itu sosok laki-laki yang menjadi panutan bagaimana beliau itu menjadi suami yang baik. Jadi kalau istilah bahasa Sunda itu tidak penyalindung kagelung. Tidak bergantung kepada harta dan penghasilan istri. Ini penting disampaikan supaya harkat dan martabat Nabi Muhammad itu disimpan pada porsinya. Kebayang nggak Pak Jamro? Kalau kita menikah dengan istri, kita saja manusia biasa ini, lalu keseharian kita, nafkah kita ditanggung oleh istri. Bagaimana kita bisa mengangkat muka di hadapan istri kita? Bagaimana kita bisa menjadi kepala rumah tangga kalau tidak bisa membiayai nafkah keluarga? Nah, ini perlu dicatat. Nabi itu sudah kaya sebelum menikah dengan Khadijah. Begitu menikah dengan Khadijah, kekayaannya digabungkan bertambah kaya lagi. Dan Nabi tidak berpangku tangan. Dari pernikahan, setelah pernikahan dengan Khadijah, Nabi itu tercatat 5 kali melakukan perjalanan dagangnya. Jadi tidak mentang-mentang sudah menjadi owner bisnis, kemudian santai. Enggak. Beliau menggolangkan kembali hartanya dan mempunyai motivasi lebih. Kalau dulu, sebelum menikah dengan Khadijah, sistemnya bagi hasil. Sekarang kita sudah milik bersama.
Milik bersama. Bukan modalmu dan kerjaku, tapi milik kita. Jadi aku dan kamu berubah menjadi kita. Otomatis keuangannya pun melipat ganda. Nah, di usia 37 tahun, jadi dari interval usia 25 tahun sampai 37 tahun, beliau menggolangkan bisnisnya. Investasinya Rasulullah itu juga banyak. Di usia 37 tahun, Rasulullah ada pada posisi kalau istilah Robert Kiyosaki itu financial freedom. Nah, sudah sampai pada derajat mapan. Sehingga banyak waktu beliau untuk memikirkan kondisi umat. Sering ujlah tubuh hahiro, memikirkan kondisi umat. Kenapa? Karena ekonomi keluarganya sudah selesai. Sehingga beliau ketika merenung, ketika memikirkan nasib bangsa, dapurnya tetap aman. Karena ya kita seringnya sebagai aktivis kan. Jadi ini kopdar balik dordar. Ini kopdar balik dordar. Karena dapur kita belum aman. Nah, ketika Nabi memikirkan untuk perbaikan kondisi masyarakatnya di usia 37 tahun sampai usia 40 tahun, ekonomi beliau sudah aman, sudah mapan. Beliau lebih banyak menjadi investor daripada pelaku dagang. Karena sudah terlalu banyak diinvestasikan biar orang lain yang mengelolanya. Rasul sering ujlah memikirkan kondisi masyarakat. Nah, begitu 40 tahun Nabi menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah, dan mohon dicatat ketika setelah diangkat menjadi Nabi, Nabi tidak selesai di sana karir bisnis. Nabi terus berdagang, Nabi terus menggeluti usaha perdagangannya sampai di ujung hayat beliau, ya sebelum beliau wafat itu tercatat Nabi masih punya sangkutan dengan pihak lain masalah jual beli sampai wafatnya beliau. Jadi tidak mentang-mentang sudah menjadi Nabi kemudian dari ngudut itu lah. Nabi itu memberikan contoh lebih baik lah. Ketika Nabi memberikan paparan agar bisnis umat itu halal, agar bisnis masyarakat itu saling menguntungkan, secara otomatis Nabi memposisikan dirinya sebagai suri teladan terbaik. Bagaimana sistem muamalah yang baik, saling menguntungkan kedua belah pihak. Bagaimana agar bisnis umat terhindar dari sistem-sistem yang diharamkan. Kalau bahasa sekarang coaching klinik. Nah, Rasulullah itu seperti itu. Nah, saya lebih tertarik untuk memberikan sebuah catatan tentang kekayaan Nabi. Saya ingin menegaskan bahwa Nabi kita itu kaya raya. Ya, Nabi kita itu kaya raya. Anda bayangkan saja, tadi mas kawin kepada Khadijah seperti itu. Lalu di dalam Sahih Muslim, Siti Aisyah ditanya oleh Abu Syamah, wahai Aisyah, berapa mas kawin Nabi kepada istri-istri? Nah, mas kawin Nabi kepada Khadijah tadi disampaikan. Kedua, mas kawin Nabi kepada Sofiyah binti Huyai al-Akhtab yang suku Yahudi itu, yaitu dimerdekakan dari perbudakan. Dan harga manusia itu pasti lebih mahal berkali lipat daripada harga unta. Nah, kepada 9 istri yang lain, kan 11 istri Nabi itu, nah 2 seperti itu mas kawinnya. Kata Aisyah, kepada istri-istri yang lain, yang 9 ini mas kawin Nabi itu 500 dirham. Kalau dikonversikan kepada emas murni itu, 1 dirham itu setara dengan 0,425 gram. Jadi kalau kita kalikan kepada 500 gram ya sekitar 213 gram. 2 ons lebih mas kawin Nabi kepada tiap istrinya. Kebayang nggak? Nabi setelah wafatnya Khadijah, Nabi berpoligami. Jadi mohon dicatat ya Pak Jamrong, Rasul berpoligami itu setelah Khadijah wafat. Jadi kalau Pak Jamrong berniat poligami dengan mencontoh sunnah Nabi, jadi mohon maaf gitu kan, istri pertamanya wafat. Ini senjata ampuh buat ibu-ibu ya, ketika menghadapi suami yang ngebet ingin poligami dengan dalil sunnah Nabi, mohon maaf ibu-ibu ya, para istri jangan emosi dulu, jawablah dengan santuy. Silahkan bapak kalau mau berpoligami karena agama memperbolehkannya. Tapi kalau benar bapak poligami ingin mencontoh Nabi, ada satu syaratnya Pak, sambil tersenyum manis. Apa mas satu? Kok murah amat? Langkahi dulu mayat saya. Karena kan Nabi berpoligaminya setelah Khadijah wafat. Kebayang, Khadijah telah wafat, Nabi mampu memberikan mas kawin 2 ons
emas murni, catat, bukan 2 ons terigu, tapi 2 ons emas murni kepada setiap istrinya sebagai mahar. Kebayang gak berapa harta kekayaan Nabi? Kemudian catat, Nabi itu dalam muasyarah bil ma'ruf, dalam menggauli dan memperlakukan istrinya dengan baik, itu Nabi suami paling baik memperlakukan istrinya, termasuk dalam hal nafkah. Setiap istri Nabi itu dikasih rumah. Kebayang gak Pak Jamroh? Ya, 10 istri Nabi dikasih rumah. Kalau kita ambil minimnya saja, yang tipe 36, yang KPR bersubsidi, itu punya 10 unit. Iya. Kebayang. Dan perlu dicatat juga, saya baca dalam riwayat yang sahih itu, rumah Siti Aisyah dibeli oleh Muawiyah itu 180.000 dirham. Tadi 500 dirham saja sudah 213 gram emas murni setara. Ini 180.000 dirham. 180.000 dirham. Berapa harganya? Ya. Ini menunjukkan, dan mohon dicatat ya, kita kan sering membayangkan bahwa rumah Nabi itu ya segede pelok. Nah, betul. Segede pelok rumah Nabi itu. Ini mohon dicatat. Kamar Siti Aisyah itu bisa memakamkan 3 manusia terbaik. Jasad Sayyidina Muhammad, jasad Sayyidina Abu Bakar, jasad Sayyidina Umar. Dan Aisyah masih bisa beraktivitas di kamar itu. Kalau satu kamar bisa memakamkan 3 jenazah, saya yakin kamarnya tidak berukuran 3x3 seperti kamar apa ya. Betul. Ini lebih daripada itu. Saya malah 2x3. Jadi kamarnya saja, dan tidak mungkin rumahnya kamar saja. Dalam beberapa riwayat itu disampaikan rumah-rumah Nabi itu ada kamar dan beberapa ruangan disekat dengan kayu Di dalam kamar. ya, jadi kamar, jadi ada rumah, ada kamar disekat dengan kayu untuk ruangan-ruangan lain. Ada ruang tamu lah, ada dapur lah, gitu kan. Jadi kebayang, ini kali 10 atau kali 9 saja minimum. Belum lagi nafkahnya. Kebayang nggak orang yang bisa memberi nafkah 9 istri, kemudian bisa memberikan nafkah kepada anak-anaknya, pada putra Nabi, kemudian kepada anak tirinya, kemudian pembantunya. Banyak kan pembantu Nabi. Ya, saya baca di dalam disertasi itu, ya, ini otoritatif sekali, namanya juga disertasi kajian ilmiah, telah dipresentasikan di hadapan majelis guru besar. Nabi itu menanggung biaya hidup 128 orang. 128 orang. 128 orang yang ditanggung biaya hidupnya oleh Sayyidina Muhammad. Ya paling tidak makanan pokoknya. Kebayang kali kan yang harus dikeluarkan oleh Nabi per bulannya. Jadi kata siapa Nabi kita itu bisa? Nabi kita itu kaya. Ya. Apalagi kita meyakini bahwa Nabi itu teladan terbaik. Misalkan di dalam rukun Islam saja ada kewajiban membayar zakat. Kalau nabinya miskin, Nabi tidak wajib membayar zakat misalnya. Lalu Nabi bilang harus bayar zakat. Bagaimana protes masyarakatnya? Nih tahu ya. Nabi aja ngebayar zakat. Iya, kan begitu. Nabi itu memberikan contoh. Nabi bayar zakat. Bahkan Nabi itu diharamkan menerima zakat. Karena zakat itu diprioritaskan untuk fuqara masakin. Masakin ya. Nunnya dikasrahkan. Fuqara masakin. Dan Nabi itu sudah fakir, apalagi miskin. Nauzubillah min dzalik. Bahkan para ulama, misalkan Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Fathus Samadul Alam mengutip pendapat gurunya Syekh Yusuf As-Sumbulawini yang dari Purwakarta itu, beliau mengatakan, "Mani taqada anna nabi faqir minal mal fa huwa kafir." Orang yang meyakini bahwa Nabi kita itu miskin harta, dia telah kafir karena merendahkan derajat dan martabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu, nah ini sebelum kita menafsirkan hadis-hadis yang lain, lalu pertanyaannya apa yang harus kita ambil dari sepenggal puzzle kehidupan Sayyidina Muhammad itu? 1, kemandirian ekonomi selagi muda. Ini inspirasi bagi kaula muda, bagi sahabat-sahabat saya. Sayyidina Muhammad itu sebelum nikah sudah mapan. Beliau mapan juga tampan. Nah, bagi sahabat-sahabat yang kurang tampan, paling tidak mapan lah. Sebagai pertimbangan calon mertua. Kira-kira kalau nggak tampan, nggak mapan, kira-kira apa?
Itu takdir. Jadi takdir itu sulit dirasionalisasi. Tapi paling tidak kita berusaha sekemampuan kita. Nabi itu banyak sekali memotivasi agar kalangan generasi muda itu etos kerja tinggi. Misalkan Nabi bilang begini, tidaklah ada makanan yang lebih baik bagi seorang laki-laki kecuali dia makan dari keringatnya sendiri. Lalu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani itu, kata Abu Hurairah, suatu kali kami sedang taklim lah, sedang halaqah bersama Nabi. Lalu ada pemuda yang membawa alat pertanian melewati majlis itu. Ya, tiis gitu kan. Tiis. Lalu ada sahabat-sahabat yang komen, alangkah lebih indahnya kalau usia mudanya, tenaganya ini dimanfaatkan di jalan. Kalau istilah kita, alangkah lebih baiknya kalau ikut taklim bersama kita. Apa? Nabi mengklarifikasi, kalau dia keluar rumah mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, dia sedang jihad fi sabilillah. Ya. Bahkan di dalam hadis riwayat At-Tabrani dikutip dalam Ihya itu, meskipun ada yang mengatakan dhaif, tapi dhaif juga hadis. Gitu. Oh itu hadisnya dhaif ya hadis gitu. Karena bukan masalah akidah. Ada dosa yang tidak bisa dikifarat, tidak bisa diampuni dengan amal saleh, baik dengan salat ataupun dengan zikir. Apa? Alhamu fil ma'isyah, fil talabi ma'isyah. Jadi keseriusan, kebingungan dalam mencari nafkah. Jadi ketika Anda mengalami kebingungan di dalam mencari penghidupan, dalam berusaha, berbahagialah. Itu bisa menghapuskan dosa kita yang kata Nabi tidak bisa diampuni dengan istighfar, sholat ataupun ibadah. Tapi diampuni dengan kebingungan kita, berusaha memutar otak, membanting tulang untuk mencari ma'isyah, mencari penghidupan. Tapi kebingungan itu sambil jalan ya? Sambil jalan. Bukan nangkep harigo. Bukan. Karena Nabi itu orangnya sangat produktif. Ya, Nabi bilang dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nabi memberi contoh. Saya yakin ketika Nabi bilang bahwa ciri Islamnya baik itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, berarti kehidupan Nabi itu produktif sekali. Saya ya sejelek bacaan saya tentang Sirah Nabawiyah ataupun tentang hadis-hadis Nabi, saya belum pernah mendapati informasi bahwa suatu hari Nabi Huay balik ngalamun gitu. Iya. Waktunya itu berputar sangat produktif sekali Rasulullah itu. Kenapa? Karena manajemen waktu beliau itu luar biasa. Nah, ini motivasi bagi kita, bagaimana kita bisa menghadirkan pribadi yang bisa memberikan maslahat, memberikan manfaat kepada orang lain. Salah satunya dengan harta kekayaan yang kita miliki. Bahkan kata Nabi, Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Artinya kuat secara ekonomi, karena dengan kuat ekonomi kita bisa membantu mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Coba kalau kita miskin, Pak, kebayang nggak? Ya, kalau kita bertemu dengan anak yatim piatu yang hatinya kosong dari keimanan, perutnya kosong dari makanan yang halal, kepalanya kosong dari ilmu pengetahuan, lalu cukup kita elus kepalanya sambil bilang sabar jang, takdir. Cukup Pak Zamron? Cukup, harus dikasih. Ketika kita mau menyantuni jompo, janda tua, janda tua yang disantuni itu ya. Okay. Kalau janda muda itu modus namanya. Disantuni, kalau janda muda disayangi. Itu di belakang kita bicara itu. Tentu kan membutuhkan dana. Seperti kita mau acara pengajian seperti ini, ya. Apa cukup dengan kita istikharah, kita istighosah, lalu Jibril membawa kuota untuk tersebarnya acara ini? Apakah cukup dengan berdoa, kemudian ada malaikat yang datang membawa layar, membawa kamera? Perlu dana. Makanya kata Sayyidina Ali, maqamaddin illa bil mal. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan harta, dukungan dana.
Oleh karenanya di kesempatan yang sangat mulia ini, mari saya mengajak kepada sahabat-sahabat semua, mari kita tingkatkan etos kerja kita. Karena Nabi kita yang mulia memberikan teladan yang baik dalam hal ini. Jadilah kaya, karena Nabi juga kaya raya. Bahkan kalau kita baca hadis riwayat Imam Hakim ya, dalam Al-Mustadraknya, hadisnya sahih, kata Abu Hurairah, tidak ada Nabi yang nganggur, Pak Jamrong. Semua Nabi itu punya kasab agar hatinya tidak bergantung kepada belas kasihan dan pemberian masyarakat. Makanya Nabi itu, ciri Nabi itu tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Sedekah Nabi gak nerima, kalau hadiah Nabi terima. Ya, ciri Nabi itu. Karena kata Abu Hurairah, semua Nabi itu punya kasab. Nabi Adam, beliau itu petani. Kemudian Nabi Idris, beliau itu penjahit. Tapi jangan diilustrasikan Nabi Idris itu penjahit yang kelalang keliling ada tulisan permakleris ya. Jadi kalau sekarang itu ya punya garmen, punya konveksi untuk menutupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Kemudian Nabi Musa penggembala, Nabi Daud sebelum menjadi raja itu beliau punya keahlian sebagai pandai besi. Ya, Nabi Zakaria yang merawat Siti Maryam itu, beliau itu profesinya sebagai penjual kayu bakar. Kalau istilah sekarang ya punya pangkalan gas LPG ya, gitu kan, punya depot Pertamina. Depot Pertamina ya, punya paling tidak punya pom bensin lah ya. Tapi pom bensin ya, jangan pom mini ya. Masa Rasul pom mini enggak eceran bensin. Dan Nabi kita yang mulia itu pedagang. Kebayang tadi saya sampaikan di awal. Jadi kasab para nabi. Nah, hal ini kebanyakan ditiru bukan oleh generasi muda Islam. Kebanyakan ditiru, lihatlah dalam film-film superhero di Marvel itu. Tidak ada superhero produk Marvel itu yang nganggur. Mulai cari-carilah Superman. Ya. Yang bigdaya, bisa terbang, tenaga luar biasa. Tapi Superman tidak mentang-mentang punya tenaga luar biasa kemudian malakin orang. Ikhtiar, punya kasab. Ya. Wartawan. Betul. Spiderman. Ya. Fotografer. Batman. Pengusaha properti. Iron Man. Pengusaha senjata. Wonder Woman, Pak. Apa kerja dia itu? Rekanan militer. Apalagi Kapten Amerika, lawang dia militer aktif. Hanya superhero di kita yang nganggur udah punya kerjaan. Mohon maaf, coba lihat. Kita waktu kecil lihat film Wiro Sableng. Ditunjukkan nggak apa pekerjaan Wiro Sableng? Jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja. Coba sambil jualan cimo. Tidak ada sisi-sisi. Iya. Ibu dari gua Anti juga demikian gitu kan. Nah, ini penting kita rubah mindset kita, karena ini tertanam di alam bawah sadar bangsa kita loh. Karena superhero yang ditontonnya gak punya kerjaan, akhirnya timbul dalam perasaannya ingin menjadi pahlawan tanpa ikhtiar. Kalau istilah Sunda itu, kalau lamun hayang mayor kudu daek mayar, lamun hayang ngakil kudu daek ngakal. Makanya sepuh kita sering bilang, sing rajin pepelakan ngarah pepelak-pelakan. Ini penting lah kita sampaikan, karena kan produktivitas dan kemandirian bangsa kita, wabil khusus generasi muda muslim itu menjadi mencontoh Nabi itu bukan hanya dalam praktek ibadah ritual saja, tapi bagaimana Nabi itu dicontoh juga dalam sisi kemandirian ekonomi dan etos kerjanya. Dan ini yang penting kita sampaikan di acara yang sangat mulia ini. Mari kita contoh Nabi, bukan hanya bagaimana perilaku kesolehan beliau secara ritual, tapi kesolehan beliau secara sosial juga. Bagaimana beliau itu dermawan. Dan dermawan itu tentu harus punya sesuatu yang dibagikan, sesuatu yang dikasihkan. Itu Pak Jamrong ya, sebagai pengantar bahwa Nabi kita itu bukan hanya berperang, bukan hanya sholat, bukan hanya ibadah yang ibadah sifatnya ritual, tapi Nabi kita juga berjalan-jalan di pasar. Makanya salah satu kenapa musyrikin Quraisy itu tidak menerima Nabi kebanyakan argumentasinya kan dalam Al-Quran, masa Rasul memakan makanan seperti yang kita makan dan berjalan-jalan di pasar gitu kan. Karena pikirannya musyrikin Quraisy Rasul itu ya
aman, tidak bergelut di masyarakat, tidak ke pasar, tidak jual beli, tidak apa ya. Rasul seperti dewa lah yang turun dari langit, kemudian dengan serba ada. Nah, nabi kita nabi yang realistis. Allah menjadikan para nabi sebagai teladan, dan sebagai teladan otomatis nabi terikat dengan hukum kausalitas. Oke, baik. Terima kasih Kang Ajengan, hatur nuhun atas banyak ilmu. Sahabat sekalian, kita akan berjumpa kembali dengan beliau dalam sesi-sesi yang lain. Namun pesan beliau di kesempatan yang sangat mulia ini, jadilah kaya, karena Rasul pun adalah orang kaya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.